Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله لأن الله تعالى يقول في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita nikmatul iman wal Islam wa sihhatil badan, sehingga pada malam hari ini kita bisa melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah disambung dengan halaqah sejenak dalam rangka membahas agamanya Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam mudah-mudahan terus tercurah ke pangkuan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabat, kerabat dan pengikutnya, serta kita semuanya umat beliau, umat dakwah ijabah yang senantiasa istiqamah konsisten dalam menjalankan dan mengerjakan sunnah-sunnahnya hingga akhir masa nanti. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali akan membahas kitab Taisirul Alam Syarah Umdatil Ahkam. Masuk pada babul khusyu'i fis shalah, bab yang menjelaskan tentang khusyuk di dalam salat. Jadi kita sudah masuk pada bab berikutnya yang menjelaskan tentang khusyuk di dalam salat. Al khusyu'u fis salati huwa ruhuha wa lubbuha. Khusyuk di dalam salat itu adalah ruhnya, jiwa salat dan saripati daripada solat itu sendiri, inti daripada solat. Kalau kita bicara fikih, khusyuk itu tidak termasuk rukun. Ada orang solat tidak khusyuk, ya nggak apa-apa kalau dalam perspektif fikih, karena nggak masuk rukun. Khusyuk itu di dalam fikih hanya masuk ke dalam sunnah, disunnahkan untuk khusyuk. Tapi perlu diingat, solat kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar kekhusyuan kita.
Artinya kalau kemudian kita sholat sama sekali tidak khusyuk, sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dalam pandangan fikih, dia tetap sah sholatnya, tidak disiksa sebab tarkul wajibat, meninggalkan yang wajib, tetapi dia tidak mendapatkan pahala dari sholatnya sedikit pun. Karena kan maksud dan tujuan daripada sholat kan aqimis sholata lidzikri, tegakkanlah sholat untuk mengingatku. Bagaimana bisa mengingat Allah kalau tidak khusyuk? Wong hatinya nggak hadir, jiwanya nggak bersamanya. Zikr, mengingat Allah itu kalau dia hadir hatinya. Orang mengingat seseorang, kita pasti hadir hati kita, jiwa kita kepada orang yang kita ingat. Makanya mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala harus jiwanya hadir. Makanya khusyuk itu penting sekali. Ruhnya sholat, inti daripada sholat adalah kekhusyuan. Al-khusyu'u fis sholati bimanzilatir ruh fil badan. Khusyuk di dalam sholat itu kedudukannya sama dengan ruh di dalam badan. Sholat tanpa khusyuk, yang penting kita sholat pokoknya gerakannya ikuti imam saja, tiba-tiba tahu-tahu salam tanpa khusyuk sama sekali, itu kayak bangkai. Ya, ini ingat khusyuk itu penting sekali. Dan khusyuk itu tidak bisa datang ujuk-ujuk, harus perlu latihan dan betul-betul kita pengen menggapai kekhusyuan. Wa yuksiru sawabaha wa au yukillu hasbima atau hasbama aqalahul musalli minha. Banyak sedikitnya pahala itu tergantung dari si orang yang sholat tadi khusyuk apa tidak di dalam sholatnya. Semakin dia khusyuk, aqalahu itu artinya dia merenungi atau dia menghayati makna sholat, artinya khusyuk. Jadi banyak kecilnya pahala seseorang tergantung kekhusyuan. Nanti di bawah ini akan ada diterangkan bagaimana tips untuk meraih kekhusyuan. Karena kan ada orang kadang-kadang mengira bahwa khusyuk itu ya tidak dengar apa-apa. Khusyuk itu pikirannya ya fokus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kalau seandainya digigit nyamuk nggak kerasa, itu nggak khusyuk namanya. Khusyuk nggak seperti itu. Khusyuk itu sadar bahwa dia itu sholat dan hatinya hadir di dalam sholatnya, itu khusyuk. Makanya Quran mengatakan wa innaha lakabiratun illa alal khashi'in, sesungguhnya solat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Kalau bagi orang yang khusyuk solat itu tidak berat. Kenapa? Orang yang solatnya khusyuk itu menikmati solatnya. Ketika takbiratul ihram Allahu Akbar, dia menikmati takbiratul ihramnya. Allah yang maha besar, dirinya kecil. Allah yang maha kuasa, dirinya lemah. Allah yang maha hebat, dirinya tidak berdaya. Itu yang disebut menghayati. Maka ketika Allahu Akbar, kepasrahan total kepada Allah. Dia yang misalnya pendidikannya tinggi, tidak merasa tinggi sebab dia tidak memiliki daya dan kekuatan apapun tanpa Allah. Orang yang merasa kaya, perusahaannya banyak, duitnya miliaran, juga merasa tidak punya daya dan kekuatan apapun sebab di hadapan Allah tidak ada orang itu namanya kaya, semuanya fakir. Allah mengatakan antumul fuqara'u ilallah, kalian semua adalah orang-orang yang fakir, orang yang butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi kalau Allahu Akbar masih sombong dengan kekayaannya, hatinya berarti tidak hadir dalam salat. Ya gitu ya. Makanya Quran kan menyebutkan qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Betul-betul beruntung, betul-betul bahagia orang yang di dalam, orang mukmin yang di dalam sholatnya khusyuk. Artinya orang yang bisa melaksanakan sholat dengan gembira, dengan senang, dengan bahagia, itu orang yang khusyuk. Selesai sholat bahagia, gembira, habis munajat kepada Allah, habis munajat dengan kekasihnya, itu yang khusyuk.
Kalau kita belum merasakan itu, berarti kita belum merasakan manisnya ibadah. Selama ini ibadah kita serba terpaksa, takut kalau masuk neraka, takut kalau kemudian kena musibah. Berarti ibadah kita masih di bawah ancaman, seperti orang mau sholat di bawah todongan pistol. Ya masih bagus daripada nggak sholat sama sekali. Itu bagus ya. Kita itu harus memberikan apresiasi orang yang masih mau sholat. Jangan kemudian orang mau sholat masih dihina-hina, itu jangan ya. Wah, saya kalau sholat belum khusyuk, masih bagus masih mau sholat. Nanti terus-terusan harus belajar khusyuk. Saya itu kalau melihat orang misalnya ada melaksanakan sholat kok mepet waktunya, saya tuh senang, tetap gembira. Kenapa? Alhamdulillah masih sholat, masih ingat sholat. Karena apa? Di dalam hadis, antum bisa baca dalam Bulughul Maram, meskipun para ulama mengatakan kualifikasi hadis ini dhaif. Ya, dalam Bulughul Maram juga dikatakan begitu. Orang yang melaksanakan sholat di akhir waktu itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah orang lihat orang diampuni kok enggak senangnya senang, alhamdulillah masih mau sholat, daripada enggak sholat itu. Jangan kemudian orang jam segini kok baru sholat, tadi ngapain. Itu namanya kita menjustifikasi orang lain dan menjadikan orang lain tersebut malah justru merasa tidak enak hati. Walidha asnallahu ta'ala 'alal ladzina hum fi salatihim khashi'un bi annahumul ladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Tadi ayatnya sudah saya baca. Oleh sebab itulah Allah memuji kepada mereka orang-orang yang sholatnya khusyuk, dipuji dan dijanjikan sesungguhnya bagi mereka akan mewarisi surga Firdaus yang kekal di dalamnya. Itu ayatnya panjang sebenarnya. Qad aflahal mu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'anil laghwi mu'ridun walladhina hum lizzakati fa'ilun walladhina hum li furujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dhalika fa ulaika humul 'adun walladhina hum li amanatihim wa 'ahdihim راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. Tapi ayat ini meskipun panjang tadi step-stepnya, dibuka dengan alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ini diusahakan dulu. Dan sholat khusyuk itu harus latihan. Tidak bisa kalau nggak latihan. Pak, sholat jamaah di masjid bersama banyak orang, suruh khusyuk itu agak sedikit sulit. Kita mau khusyuk, samping kita bacaannya keras, itu keganggu pasti. Apalagi posisinya, kemudian samping kita belum mandi misalnya, ya. Pakai parfumnya nyong-nyong yang menyengat, langsung puyeng pala kita. Atau habis makan bawang merah, atau habis ngerokok, itu sulit untuk khusyuk. Makanya latihannya pas sholat sunnah di rumah, latihan. Setiap sholat sunnah itu konsentrasi betul, penuh, hilangkan segala macam perkara-perkara yang bisa memalingkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Fokus, angkat takbir, Allahu Akbar. Hati sudah mulai jalan. Ketika bibir kita Allahu Akbar, hati kita seakan-akan memaknai Allah Maha Besar, kita itu lemah, Allah Maha Kuasa, kita itu dhaif dan sebagainya. Sehingga kita begitu rendah, bahkan bisa nangis ketika Allahu Akbar. Keluar, walaupun tidak keluar air mata, merasa hatinya ada mengganjal, ya Allah, selama ini saya ternyata sombong. Kemudian baca doa iftitah. Mau tawajjuh boleh, mau Allahumma ba'id baini silahkan. Kalau baca tawajjuh misalnya wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard, itu dihayati kita, ya Allah saya hadapkan diriku kepada zat pencipta langit dan bumi. Lagi-lagi kita merasa kecil, merasa dhaif, enggak ada apa-apanya. Nah, supaya bisa begitu kita wajib tahu maknanya dulu. Harus belajar dan mengerti makna-makna sholat. Kalau tidak ya sulit. Nanti itu ada kayaknya tadi saya baca itu ada di bawahnya untuk tips-tipsnya ya. Wal ihdaril qalbi fi sholati asbabun. Nah ini
Dalam rangka menghadirkan hati dalam sholat itu ada beberapa aspek atau beberapa sebab. Minha, yang pertama, al-isti'adzatu minasyaitan, minta perlindungan kepada Allah dari syaitan, karena kita yakin semua yang terjadi pada diri kita dari perbuatan dosa, perbuatan maksiat, dari bisikan-bisikan hati yang gak benar, dari hilangnya konsentrasi, dari sering nguap, itu karena perbuatan syaitan. Makanya kalau pas lagi nguap suruh nutup, kenapa? Syaitan biar tidak masuk. Kalau bapak nguap pas sholat sampai wah, setan masuk, tambah nguap lagi, tambah ngantuk, tambah hilang konsentrasinya, tambah lupa. Itu situ. Jadi minta perlindungan syaitan. Aslinya Pak, tipu daya syaitan itu lemah. Wong Quran yang mengatakan kan, inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah. Kenapa banyak orang terperdaya syaitan? Karena orang yang terperdaya lebih lemah, imannya lemah sekali. Kenapa ada orang kok gampang terbujuk syaitan? Ya karena dia lemah, tipu dayanya itu lemah. Makanya para nabi, para wali, para siddiqin tidak akan pernah tergoda oleh syaitan. Syaitan itu susah goda ahli ilmu, ulama yang amilin, yang mengimplementasikan ilmunya, susah. Nah, yang rata-rata tergoda itu orang awam atau ulama ulama yang buruk. Kenapa kok bisa tergoda? Ya karena dianya lemah. Al-Ghazali di dalam kitabnya Minhajul Abidin, beliau mengatakan yang susah itu, yang susah dikalahkan itu ketika syaitan berkolaborasi dengan nafsu. Kata Al-Ghazali, bapak nih malas ke masjid, malas ngaji, dibacain a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kok hilang rasa malasnya, terengginas, berarti tadi karena syaitan. Syaitan kabur, maka hilang malasnya. Bapak berencana berbuat maksiat, berbuat dosa, lalu bapak ingat Allah, baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, maka hilang keinginan berbuat maksiat itu dari syaitan. Tapi kalau dari nafsu, bapak bacain ta'awud plus ayat kursi plus akhir surat Al-Baqarah plus Al-Waqiah sekalipun, tidak bakal mempan karena nafsu itu ada pada diri kita sendiri. Malas ke masjid bacain a'udzubillahi minasyaitonir rajim, masih malas bacain ayat kursi, masih malas juga, emang dirimu yang jelek. Ya, paksa. Kalau nafsu obatnya paksa, harus dipaksa. Ya, nafsu, emang kamu kuat kalau masuk neraka, yuk berangkat ke masjid, begitu caranya. Nafsu itu harus dipaksa Pak, nggak bisa dibaca-bacain. Orang nafsunya malas ke masjid, diruqyah ya nggak mempan. Ya, nah, syaitan ketika dibacakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim lenyap, itu tandanya. Maka bapak kan sering ini saya itu karena nafsu saya atau karena syaitan. Tip dari Imam Ghazali, bacakan saja a'udzubillah atau ayat kursi. Kalau itu kemudian berubah, maka itu dari syaitan. Kalau tidak berubah, itu dari nafsu. Gitu ya. Jadi minta perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan. Baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Makanya ketika kita salat, setiap mau membaca Al-Fatihah, baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, setelah kita baca iftitah, baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Rakaat kedua lagi ketika Allahu Akbar, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Terus rakaat ketiga a'udzubillah. Setiap rakaat baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Saya membaca dalam kitab Al-Muhadzab, itu lebih bagus, disunnahkan membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim setiap rakaat. Dan sangat disunahkan pada rakaat pertama. Ini yang kemudian juga diambil dan diputuskan dalam himpunan putusan tarjih Muhammadiyah, bahwa dalam jilid 3, dalam buku HPT yang jilid 3 dikatakan bahwa sunnah di dalam setiap rakaat membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tujuannya apa? Supaya kita tidak digoda syaitan. Gitu. Jangan kemudian sholat kok kosong, hampa, nggak ikut raganya, nggak ikut sholat, begitu Allahu Akbar hatinya ke pasar, Sami Allahu liman hamidah hatinya di rumah. Nah itu sholat model apa?
Coba kadang-kadang renungkan, sholat kita itu ada nggak perubahannya dari waktu SMA sampai sekarang? Kalau nggak ada perubahannya, ya berarti umur kita itu nggak ngaruh apa-apa. Harus berubah. Umur yang usianya sudah 60 tahun, mau 70 tahun itu harus berubah. Sholatnya harus 90% khusyuk itu harus. Karena ingat mati. Karena hakikatnya kalau kita lihat makna khusyuk dalam Al-Quran, itu kan ingat mati. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Itu salat itu berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Apa? Siapa orang khusyuk? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Mereka orang yang yakin sesungguhnya dia akan ketemu Allah. Ingat mati itu. Ya Allah, saya pasti akan ketemu engkau. Makanya orang yang umurnya sudah 60 tahun ke atas, ngitungnya, tamaninya, harapan hidupnya jangan masih, saya kira-kira masih ketemu berapa lebaran lagi. Jangan terlalu panjang kalau untuk lebaran. Hitungannya hari. Makanya harus kemudian sholat ini harus terbaik. Jangan-jangan nanti saya tidur gak bisa nafas, bablas. Ya, ini yang kemudian menjadi warning bagi kita supaya kita sholatnya khusyuk terus. Karena khusyuk itu ya ingat mati itu. Wa annahum ilaihi raji'un, sesungguhnya mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya ingat mati. Ya, makanya selalu kalau mau melakukan perbuatan apapun, mau ibadah, mau apa, mau melaksanakan salat, baca ta'awudz dulu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa tadabburu qiraatis sholati, dan tadabbur merenungi bacaan salat. Ini yang saya tadi arahkan, harus faham artinya dulu. Ngerti artinya dulu. Maaf ya Pak, saya saja yang ngerti bahasa Arab, yang dulu pernah belajar bacaan sholat 3 tahun, talaki dengan guru itu 3 tahun, bukan 3 minggu, 3 tahun. Dan dites juga di depan guru untuk mengartikan bacaan sholat dari takbir sampai salam juga. Ya, itu pun kalau pas lagi sholat kadang susah untuk masuk ke dalam maknanya. Padahal tahu artinya, ngerti bacaannya, susah. Lah apalagi yang nggak tahu maknanya. Ya, serius. Allahu Akbar. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'ata. Baru begitu tiba-tiba samping kita misalnya baca doa yang dikencengin, kabiro walhamdulillah katsira, teng hilang langsung. Itu serius, sulit khusyuk itu. Makanya kalau kita sholat jamaah nggak usah kenceng-kenceng bacaan kita itu. Ngapain kecuali bapak jadi imam. Takbirnya juga pelan saja. Allahu Akbar, cukup. Allahu Akbar, ngaget-ngagetin orang aja. Kita mau konsentrasi, Allahu Akbar, tiba Allah, aduh. Dia pelan saja kecuali mau jadi imam. Makmum itu disuruh mengeraskan bacaannya, cuman bacaan amin. Itu saja. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin itu suruh kenceng. Zaman Nabi sampai suaranya menggemuruh dalam masjid. Caranya begitu, itu syiar. Giliran amin, amin. Giliran bacaan yang lain dikenceng-kencengin, ini kan sableng kadang-kadang, kan bingung kita tuh. Ya, jadi kita harus tahu di mana kita disunahkan mengencangkan, di mana enggak. Kemudian wa anwa'udz dzikri fiha, dan bermacam-macam zikir di dalamnya. Bacaan wa anwa'i, bukan wa anwa'u, karena dia ataf daripada qira'atus wa anwa'idz dzikri, artinya paham makna zikir di dalam salat. Subhana rabbiyal a'la, itu subhana rabbi, maha suci Tuhanku, al-a'la, yang maha tinggi. Ketika kita ucapkan itu sambil rukuk, sambil sujud, posisi kepala kita, anggota tubuh yang paling kita hormati, yang paling kita banggakan, yang sering kita tegakkan dengan kesombongan, ditaruh di paling rendah, bahkan lebih rendah, maaf, dari pantat kita, sembari berucap subhana rabbiyal a'la, maha suci engkau Tuhanku yang maha tinggi. Saat itu kita merasa rendah sekali saya ini, hina sekali saya ini, jelek sekali saya ini. Itu serius.
Itu ketika kita menghayati maknanya. Ketika baca Rabbighfirli warhamni wajburni atau Allahummaghfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni, kita juga paham maknanya. Itu mohon ampun kepada Allah, ya. Mohon disayangi oleh Allah, mohon disempurnakan oleh Allah, mohon diberikan hidayah, dan itu mengalir kalau kita paham artinya. Itu menghantarkan khusyuk. Jadi Bapak jangan salah kira, orang sholat yang khusyuk itu bukan orang yang menerjemahkan artinya, bukan. Ntar disalah artikan. Oh berarti kalau khusyuk kita menerjemahkan artinya Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Enggak, khusyuk itu ketika kita membaca Allahu Akbar, kita tahu esensi kalimat Allahu Akbar. Ya, makanya tadi saya bilang ketika kita baca misalnya ya Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, dalam hati kita bukan mengartikan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, enggak, tapi kita bersyukur, ya Allah, terima kasih Kau telah kasih hamba nikmat. Maliki yaumiddin, penguasa hari kiamat. Ketika kita membaca Maliki yaumiddin, seakan-akan kita nanti di hari kiamat itu enggak punya backing siapa-siapa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wong Allah mengatakan yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah. Jelas manusia itu enggak bisa untuk menguasai dirinya sendiri sedikit pun enggak bisa. Semua urusan ada dalam genggaman Allah. Raja-raja yang dulu sombong itu enggak ada artinya nanti di hari kiamat. Orang-orang kaya yang sombongnya naudzubillah min dzalik, enggak ada apa-apanya dari kiamat. Semuanya ada pada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wal amru yauma idzil lillah. Nah, itu kalau kemudian kita bisa memaknainya. Nah, ini kita sudah masuk kepada esensi salat. Hingga ketika Bapak salat sudah tidak terfokuskan kepada gerakan bagaimana tangan saya terangkat, bagaimana kemudian apakah saya mendahulukan lutut atau tangan dulu, bagaimana posisi kaki, sudah tidak, itu sudah jadi refleks. Karena sudah dipelajari, dihayati, itu sudah jadi refleks. Ketika takbir otomatis tangannya sesuai dengan anjuran Nabi. Ketika sujud otomatis enggak lagi mikir gerakan. Sebab yang dipikirkan adalah bagaimana terus mengingat Allah di dalam sholatnya. Itu esensi, sudah masuk kepada esensinya. Bukan hanya sekedar ritual melaksanakan sholat yang penting saya sholat, enggak. Bacaan itu juga sudah direfleks. Bagaimana mengucapkan huruf shad, huruf dad, huruf ta, huruf kaf, itu refleks, enggak pakai mikir-mikir lagi. Shad itu sifatnya apa ya? Ta itu apakah hamzah apa rokhawah ya? Enggak perlu mikir-mikir lagi, refleks jadi. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Refleks. Bibirnya akan mengikuti refleks, tapi hatinya sudah langsung masuk ke dalam maknanya. Ihdinas siratal mustaqim. Refleks. Semuanya refleks. Makanya konteks sholat tidak boleh kita menghafal di sana. Bapak baru ngafalin surat tadi siang dipakai untuk sholat, tidak boleh, makruh hukumnya. Kenapa? Karena Bapak nggak bakal khusyuk. Sebab yang diingat setelah ayat ini apa ya? Misalnya contoh, seseorang menghafalkan surat apa yang saya hafal aja, An-Nazi'at misalnya, baru dihafalkan. Wan-nazi'ati gharqan wan-nashitati nashtan was-sabihati sabha. Pasti pikirannya habis ini apa ya? Begitu kalau baru menghafal. Kalau sudah hafal di luar kepala itu refleks. Keluarnya refleks. Makanya banyak orang yang hafal Quran, ketika kemudian dia ngeblank hilang. Kenapa? Karena refleks. Mateng lah, apa ya ini? Sambil cari-cari nggak ketemu karena refleks. Orang kalau sudah hafal di luar kepala, Pak, sambil ngantuk saja hafalannya jalan. Refleks. Nah, jadilah bacaan Quran yang kita baca itu refleks, sehingga kita bisa merenungi maknanya. Enggak kemudian sampai kita ya, tapi biasanya kalau imam-imam baru, imam-imam yang baru jadi imam itu nggak bisa kalau untuk seperti itu refleks, nggak bisa, gemeteran sebab dia itu. Kalau gemeteran nafasnya pendek, tersengal-sengal akibatnya kan. Orang namanya gemeter kan. Ya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu karena gemeteran, ya. Makanya kalau mau jadi imam terus-terusan aja rutin.
harus terus menerus supaya apa? Supaya jadi ndak gemeteran. Oke, baik. Wa minha, sebagian daripada sebab untuk menghadirkan hati dalam sholat atau bisa khusyuk adalah ja'lus sutroh, membuat sutroh. Tujuannya supaya nggak ada orang mondar-mandir di hadapan kita. Kita ngadepin sutroh. Sutroh paling bagus ya tembok atau tiang yang gede sekalian, jadi nggak ada yang lewat. Kalau kita sholat depan tembok begini kan nggak mungkin orang lewat, itu kan nggak mungkin. Kita lebih khusyuk dibanding bapak sholat di tengah-tengah nggak pakai sutroh, orang kelibar. Karena akhirnya bapak ngelirik juga ada. Nah, nggak khusyuk lagi. Maka bikin sutroh. Wa ja'lun nazri maudhi'as sujudi, dan menjadikan pandangannya di tempat sujud. Ini yang disebutkan oleh 3 madhab, bahwa ketika sholat melihat tempat sujud itu aqrabu ilal khusyuk, lebih dekat kepada kekhusyuan. Jadi kita melihat fokus kepada satu titik tempat sujud kita, tujuannya supaya mata kita tidak kemana-mana, nggak jelalatan kemana-mana. Kama anna dukhulal insan fiha ba'dal faragh. Kama anna dukhulal insan fiha ba'dal faraghi minas saghilati anha wasyahwati tu'am wasyarabi min aqwa asbabi ihdaril qalbi. Sebagaimana masuknya manusia di dalam sholat, ya, setelah dia selesai dari berbagai macam kesibukannya. Ya, jadi bapak kalau mau melaksanakan sholat itu jangan pas tengah sibuk-sibuknya, nggak khusyuk pak biasanya. Bapak lagi audit atau lagi ngitung duit tokonya, ini slip 10.000 di mana ini? Wah, di mana? Cari-cari nggak ketemu, catatannya, kwitansinya nggak ada. Hadir waktu sholat, bapak sholat nggak bakal khusyuk, pasti mikirin 10.000 kemana ini ya? Siapa yang ngambil ya? Atau jual belanja di mana? Karena apa? Karena itu dia masih dalam posisi sibuk hatinya. Makanya Imam Ghazali ketika menafsirkan ayat yang berbunyi la taqrabus shalah wa antum sukara, janganlah kamu dekati salat sementara kamu dalam keadaan mabok. Beliau itu menafsirkannya bukan hanya mabok khamr, tapi mabok dunia juga. Ada orang nih ceritanya nyari sesuatu nggak dapat, nggak ketemu, dia salat pasti nggak khusyuk. Dia akan kepikiran urusan duniawinya. Ya. Bapak lagi marah-marah, langsung Allahu Akbar, nggak bakal khusyuk. Kenapa? Ya, ingat marah-marahnya. Nanti habis sholat marahin lagi. Akhirnya kemudian cari bahan untuk marah. Nah, makanya masuknya sholat itu adalah dalam keadaan seseorang itu sudah bebas dari berbagai macam kesibukan. Kan naumi seperti tidur. Jangan sampai kita bangun tidur langsung sholat. Ngantuk pak, itu masih santai dulu, buang dulu berbagai macam hal yang tidak enak, gosok gigi dulu, ya, kalau perlu mandi dulu baru melaksanakan seger. Kalau kemudian bapak bangun terus wudu, Allah, nggak bakal khusyuk, sulit khusyuknya. Atau syahwati tu'am wasyarab, lagi pengen makanan, bapak ngidam duren 1 minggu, istrinya baru beli duren pas waktu adzan isya, karena bapak merupakan santri yang baru taubat, ya, kemudian pergi ke masjid karena wah saya ke masjid itu, tapi pikirannya masih fokus pada duren, nggak bakal khusyuk itu. Ini duren habis apa enggak ya kira-kira? Jangan-jangan nggak dikasih sama istri saya nih, jangan-jangan anak saya ngabisin. Pikirannya ke sono terus karena syahwat kepada to'am. Untuk itulah Rasulullah mengatakan ketika dihadirkan makanan makan malam kepadamu dan waktu sholat sudah masuk, dahulukan makan dulu. Ini untuk 2 kondisi. Pertama sangat lapar, yang kedua pengen makanan tersebut supaya sholatnya bisa khusyuk. Tapi kalau bapak udah kenyang, duren saya nggak suka, ya tetap sholat nomor 1. Jangan kemudian kata Rasul harus makan, lah kan bapak udah kenyang ya. Jadi ada maksudnya di sana ya, nggak kemudian pokoknya kalau dihadirkan makan kita makan aja dulu. Nggak, tapi untuk 2 kasus, yang pertama sangat lapar
dan yang kedua adalah dia sangat pengen makanan. Kalau kita pengen makan sesuatu, ya, sementara kita langsung sholat, biasanya seringnya nggak bisa khusyuk. Apalagi kalau kemudian perutnya ikut bunyi, kerucuk, lah nggak bisa khusyuk, Pak. Saya jamin nggak bisa khusyuk. Makanya paling enak Bapak kalau punya keluarga, kalau lagi kayak gitu, dadah, kita makan dulu, nanti sholat berjamaah. Boleh, wong dianjurkan Nabi kok, masa nggak boleh? Ya, asal jangan kayak gitu tiap malam. Itu langsung sengaja kalau tiap malam. Itu eksidental, mungkin pas sesuatu ada suatu kejadian, misalnya ada makan tersedia. Kalau tiap malam mah sengaja itu namanya. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan juga. Walida naha anis sholati hala khuduri tu'am. Oleh sebab itu Nabi SAW melarang sholat pada saat hadir makanan. Au mudafa'atil ahbasain, atau menahan kentut atau pipis, menahan BAB atau BAK. Aduh, mules banget nih. Ya sudah, buang saja. Aduh, pipis, pengen pipis saja. Tapi Ustadz, kalau saya nanti ke kamar mandi, begitu masuk udah assalamualaikum, enggak apa-apa, tetap dibuang. Kenapa? Ya tadi, daripada Bapak sholat tanpa khusyuk itu enggak ada nilainya sama sekali, mending dibuang. Lianna fi dzalika musghilatan anis sholat, karena itu bisa menyibukkan kita dari sholat. Dzahabal jumhuru ulama ila sihhati sholati man ghalabat ala sholatihi wasawisu. Menurut pendapat ulama, mayoritas ulama, sholatnya tetap sah meskipun dia was-was, artinya dia tidak khusyuk dalam sholatnya. Dari takbir sampai salam nggak khusyuk sama sekali, menurut mayoritas ulama sah sholatnya. Walakin ma'a nuqsi sawabiha, tapi pahalanya berkurang. Wa dhahaba Abu Hamid Al-Ghazali wa Ibnul Jauzi, menurut Imam Abu Hamid Al-Ghazali dan Ibnul Jauzi. Imam Ghazali mengungkapkan ini dalam kitab Ihya Ulumuddin, Ibnul Jauzi mengungkapkan dalam kitab Minhajul Qasidin. Beliau mengungkapkan illa butlaniha, batal sholat seseorang yang tidak khusyuk sama sekali. Makanya Imam Ghazali dalam kitab Ihya mengatakan minimal orang awam sholatnya itu khusyuk pas takbiratul ihram, pas Allahu Akbar, itu khusyuk betul, minimal orang awam menurut Al-Ghazali. Kalau tidak, batal sholatnya. Makanya ketika kita mau takbiratul ihram itu persiapan yang baik, berdiri yang tegak yang baik, konsentrasi, Allahu Akbar, begitu. Jangan kemudian buru-buru, Allah, dah susah. Isa berapa menit lagi? Masih lama ya? Ya, satu hadis lagi masih kebaca. Al hadisus sabi' wal isrun ba'dal mi'ah, hadis yang nomor 127. Ini energi terakhir saya, maksudnya habis-habisan hari ini. Ngaji dari pagi. Saya tuh ngaji mulai dari jam 7 ngisi pengajian, kemudian ngisi khutbah Jumat, habis ngisi khutbah Jumat ngisi tadi di PW jam asar, kemudian kesini jam 5 terus ngaji. Ya akhirnya suaranya kayak gini, mohon dimaklum ya. Hadis nomor 127, An Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Sayyidah Aisyah, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla fi khamisatin laha a'lamun. Nabi sholat memakai baju khamisah, itu baju bergaris-garis. Yaman dahulu itu pakai baju bergaris-garis sudah bagus. Pakai khamisah, baju yang bergaris-garis dan ada polanya. A'lam itu ada gambarnya, ada polanya. Ada polanya, ada motifnya. Nabi sholat pakai itu. Ini menunjukkan orang sholat pakai baju ada polanya, ada motifnya, itu boleh. Kalau nggak boleh, nggak mungkin dipakai Nabi. Asal jangan kemudian motifnya itu menjadikan orang di belakang kita pengen baca. Akan ada baju itu isinya koran, berita panjang lebar gitu. Kalau nggak, alumni sekolahnya ditulis semuanya tuh. Ya akhirnya di belakang baca tuh. Nah, ada juga yang kemudian baju itu di belakangnya yang baca gila gitu, ada.
Ya, dan bagaimana itu kan bisa menghilangkan kekhusyuan. Jangan pola-pola biasa, pakai pola-pola biasa itu enggak apa-apa. Pakai bapak misalnya pakai batik, itu enggak apa-apa. Pakai baju pola itu enggak masalah, boleh. Ya, karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah pakai itu. Fanadhara ila a'lamiha nadratan. Beliau kemudian melihat kepada polanya sekali saja. Nabi sholat pakai baju ada polanya. Mungkin kita pakai baju ada polanya. Ini baju baru. Nabi dihadiahi baju oleh namanya Abi Jahmin. Abi Jahmin ngasih baju namanya khomisah yang memiliki pola. Nabi seneng. Nah, itu salah satu hal yang harus antum tiru dari Nabi. Ketika dikasih sesuatu, pakai. Nyenengin yang ngasih. Jangan disimpan, dikasih sarung, mana sarungnya nggak pernah dipakai sama sekali. Besok nggak mau ngasih lagi, kenapa? Jangan-jangan sarung dari gua nggak dipakai lagi gitu kan, seperti itu. Pakai sambil tunjukin. Alhamdulillah, ganteng ternyata pakai baju dari bapak. Besok dikasih lagi insyaallah. Ya, pakai baju ketika dikasih itu dipakai. Nabi dipakai, langsung dipakai sholat. Tapi pada waktu sholat beliau sempat melihat polanya. Falamman sarafa qal, tatkala beliau selesai dari sholat, beliau berkata, idhabu bi khamisati hadhihi ila Abi Jahmin. Ya, waktuni bin bijaniyati Abi Jahmin fa innaha alhadni anifan an salati. Aisyah, pergilah kamu ke rumah Abi Jahmin, bawa pakaianku ini yang dipakai tadi, dilipat lagi, suruh bawa, kasih Abu Jahmin dan minta tuker baju yang disebut dengan anbijaniyah. Anbijaniyah itu baju polos yang tanpa motif sama sekali, baju polos tanpa motif. Ya, tuker, minta itu saja. Akhirnya ditukar. Kenapa? Karena sesungguhnya baju ini tadi yang ada motifnya itu memalingkan diriku sebentar dari sholatku. Nah, nanti ada pelajaran banyak. Ini berarti Nabi itu memang orang yang sempurna. Sholat beliau terpalingkan sejenak saja dari kekhusyuan, langsung yang membuat kekhusyuan tersebut hilang dibuang. Makanya ketika sholat itu hal yang menjadikan kita gak khusyuk, buang. Termasuk masjid dihias-hias itu bisa menjadikan gak khusyuk loh Pak, jangan salah. Bapak nih misalnya di masjid kok ada ukirannya tulisan Arab semuanya, itu pengen baca itu rasanya. Saya dulu pernah jadi imam. Di depan mihrab itu ada kaligrafi besar, satu surat Al-Jumu'ah. Saya protes sama DKM-nya, Pak, mohon diturunkan Pak. Waktu saya masih jadi imam masjid, ya, saya jadi imam masjid itu 6 tahun dulu. Ya, tolong turunkan Pak. Kenapa Ustadz? Nggak khusyuk Pak, kenapa? Ya kalau saya pengen baca surat ini malah sering ngelirik suratnya, bener apa enggak gitu kan, surat Jumu'ah itu kan. Ya. Akhirnya kemudian setelah baca, karena memang apa? Ya kalau begitu jangan dilihat, di depan mata kok, jangan dilihat gimana? Itu enggak bisa. Kecuali merem makruh. Makanya oleh sebab itu masjid yang bagus yang tidak ada hiasannya. Pasti Bapak bilang, "Lah itu Makkah Madinah seperti itu." Itu di dalam kitab Subulus Salam sudah ditegur para ulama sebenarnya. Makanya kalau antum pergi ke Makkah ke Madinah jangan terpesona dengan bangunannya, subhanallah. Keren banget ini masjidnya, Masya Allah, luar biasa. Itu sudah ditegur oleh para ulama. Kalau nggak percaya, baca Subulus Salam Sarah Bulughul Maram tentang masalah al-masajid, hukum-hukum masjid, yang menceritakan bahwa salah satu tanda kiamat adalah orang banyak menghiasi masjid. Baca di situ sarahnya. Yang pertama kali menghias Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu adalah Khalifah Marwan. Para ulama nggak setuju aslinya. Tapi kenapa mereka nggak berani protes? Ulama yang soleh itu selalu mempertimbangkan, kalau saya protes, raja ngamuk, khalifah ngamuk, yang jadi korban adalah rakyat, kaum muslimin yang lain. Maka mereka protes, kalau sudah protes nggak digubris, ya diem mereka, nggak bakal kemudian melakukan bugot, memberontak, demonstrasi. Nggak, para ulama yang mendahului itu. Ya, makanya masjid-masjid dihias itu termasuk salah satu tanda kiamat di dalam hadis Sahih Bukhari. Kemudian juga itu menjadikan kita tidak khusyuk. Jelas gak khusyuk. Masjidnya bagus, lapisannya emas, ini ada ini, kaligrafi ini, pengen baca Pak akhirnya Pak.
Sajadahnya motif ini, motif itu, ada gambar burung dan sebagainya. Akhirnya kemudian dilihatin, ini burung lagi ngapain kira-kira, ya. Itu bisa memalingkan kepada kekhusyuan. Yang kayak gitu tuh dibuang sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya sholatnya Nabi memang luar biasa sekali ya. Memang beliau adalah manusia yang paling hebat. Kita disuruh meneladani, apalagi orang model kita. Kita kalau pakai baju motif-motif, asal tidak kemudian kita lirik-lirik motifnya, ya tidak apa-apa, boleh makainya. Yang dimakruhkan itu kalau kita pandangi seperti itu. Baik, kita bahas makna al-ijmal. Makna globalnya hadis ini begini. Ahda Abu Jahmin ila Nabi sallallahu alaihi wasallam khamisatan laha a'lamun. Abu Jaham itu memberikan hadiah kepada Nabi khamisah. Khamisah itu baju kurung, baju gamis yang ada polanya. Ini salah satu hal yang harus kita contoh, saling memberikan hadiah. Ya, hadiah itu bukan harus uang, bukan harus baju dan sebagainya. Hadiah itu bisa doa, bisa ilmu pengetahuan, bisa apa, itu namanya hadiah. Jadi jangan kemudian antum kemudian wah, yang namanya hadiah itu harus uang, harus baju, enggak, tetapi bisa juga ilmu pengetahuan. Mau enggak kamu saya kasih hadiah? Apa itu? Saya bacakan satu hadis ya. Oh, itu hadiah termasuk. Kana min makarim ahlaki sallallahu alaihi wasallam annahu yaqbalul hadiyata jabran li khatiril mahdi. Faqabalaha sallallahu alaihi wasallam minhu wa shalla biha. Termasuk salah satu akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau itu selalu menerima hadiah yang diberikan kepada beliau untuk menyenangkan pemberinya. Ini pelajaran bagi kita. Kita dilarang menolak hadiah dari orang lain meskipun hadiah tersebut remeh dan kita nggak butuh. Suatu saat bapak disodorin misalnya, Mas, Pak, ini saya hadiahin pisang ya. Nggak usah mas, saya nggak doyan pisang kok. Jangan, nyakitin hati, sombong amat gitu. Ya. Terima, makasih Pak, alhamdulillah. Bapak mau kasih pada orang-orang masjid nih, ada pisang gratis nih, makan boleh. Mau kasih ke tukang ojol silahkan, mau kasih sama tetangganya, sama ibunya, siapa saja boleh. Kalau sudah di hak kita, tapi ketika disodorkan kepada kita, terima dengan senang hati. Terima kasih Pak, mudah-mudahan rezekinya barokah, panjang umur, sehat dan sebagainya. Seneng itu, nyenengin namanya. Ya. Saya itu kan termasuk orang yang gak suka pisang Pak. Sering dapat hadiah dari jamaah itu pisang seringnya. Mana gak tanggung-tanggung lagi, banyak-banyak begitu. Ya saya terima. Kata istri saya, apa ya? Pisang. Istri saya juga gak suka pisang. Yang suka pisang cuma anak saya yang bontot. Nah terus bagaimana? Ya sudah nih, kalau mau dikasih orang lain kasih aja. Tapi kita jangan kemudian menampakkan, Pak, saya nggak suka pisang kok, kasih pisang mulu. Nyakitin hatinya. Terima, alhamdulillah besok dibawain pisang lagi. Ya, diterima. Nyenengin orang, baik. Pak, saya mau sedekah kepada Bapak, tapi nggak banyak, cuma 5.000. Mau nggak? Ya mau. Saya bilang gitu. Suatu hari saya lagi ceramah, bulan Ramadan kalau nggak keliru. Selesai ceramah, ada bapak-bapak umurnya waktu itu ngaku 82 tahun. Ya, beliau bilang, Ustadz, saya baru kali ini mendengar ceramah seperti ini. Terima kasih Ustadz. Saya mau kasih hadiah sama Ustadz. Mau Ustadz? Mau Pak Haji? Diambilin dari kantong. Saya cuman bawa ini. Dikasih minyak angin Pak saya. Maklum kan orang udah seusia begitu kan mainnya minyak angin yang dikantongin, bukan minyak wangi. Kalau umur masih muda minyak wangi, minyak angin. Minyak angin sudah dipakai. Ustadz mau ini? Mau Pak Haji? Saya terima, alhamdulillah, saya akan sering kena angin, saya bisa pakai untuk ini. Alhamdulillah, makasih Ustaz. Serius gitu. Ternyata beliau ini pengusaha sukses lah. Zakatnya saja setiap tahun itu kisaran 100 jutaan. Ya, bayangkan hartanya berapa, 2,5% aja sudah 100 juta. Nah, setelah saya terima begitu, setiap ketemu saya ngaji dan sebagainya, itu dikasih amplop 2 juta, 1 juta itu paling kecil, ya, gara-gara nerima minyak angin. Kalau saya tolak pasti nggak pada dikasih itu, ya. Itu tanda bahwa hadiah itu jangan pernah ditolak sekecil apapun. Seandainya bapak itu dikasih duit cuma 500 perak orang, Pak saya pengen hadiah cuma ini, terima, itu nyenengin hati yang ngasih.
Ya, saya dikasih waktu saya gila sama cincin, Pak. Cincin tuh, saya kan beli cincin tuh banyak sekali, saya koleksi. Akhirnya saya buang juga kan. Setelah nggak suka itu nggak pernah pakai sama sekali. Ada bapak-bapak umurnya 75 tahun datang ke rumah ngasih cincin. Saya raba cincin tuh palsu, Pak, plastik. Ya, saya terima dan saya pakai, saya ngaji. Seneng, gelap, seneng. Ya, orangnya seneng, doain mudah-mudahan Ustadz sehat terus. Itu serius. Jadi ketika dia kasih apapun jangan tolak. Itu akhlak Nabi. Ya, jangan ngeremehin, dikasih air terima. Bapak belum pernah kan dikasih air bekas minum orang? Saya pernah, Pak. Ya. Maaf, mohon Ustadz mohon dihabisin, suruh habisin minumannya. Ya saya terima. Ya, jangan kemudian merasa bahwa wah barang gak gitu kok dikasihin saya, penghinaan. Jangan, nyenengin hati yang ngasih. Wong dia pengen ngasih kok, begitu. Makanya itu juga saya ajarkan ke anak saya kalau ada orang mau ngasih terima saja, seneng nggak seneng terima. Pokoknya urusan nanti belakangan, mau perkara mau dimakan sendiri enggak, pokoknya terima dulu, nyenengin yang ngasih. Orang ngasih itu pengen cari pahala, ya, makanya kita terima. Kemudian sudah jadi hak kita boleh dong masukin ke masjid kalau uang, kita boleh kan kasih orang lain, atau kita makan sendiri kalau memang kita butuh. Itu caranya, ya, itu. Likauniha dzata a'lamin yata'allaqu bihan nadhr. Al-hadhu Nabi sallallahu alaihi wasallam an kamil huduri fi salatih wa huwa kamilun la yasduru anhu min al-a'mali ilal kamil. Ya, karena dia memiliki pola, maka dia memancing Nabi untuk melihat. Lihat, nah itu yang memalingkan Nabi dari kesempurnaan khusyuk. Lalu baju tersebut dilipat lagi, dikembalikan kepada yang ngasih, nama Abi Jahim, supaya tidak nyakiti. Loh, kok baju saya dikasih kok dikembaliin? Apa Rasul nggak suka? Supaya terhindar dari itu, Nabi ngomong sama Sayyidah Aisyah, Nabi milih yang polos saja, jangan yang pola ini, yang polos saja, sehingga yang tadi ngasih nggak merasa sakit hati, nggak merasa panas, bukan ditolak mau, tapi Nabi pengen yang polos saja. Akhlaknya Nabi luar biasa, perlu kita contoh. Saya rasa begitu. Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Oh, silakan Waji. Ini terkait dengan doa dan zikir pasca sholat, Ustaz. Jadi ada yang berpendapat bahwa setelah selesai sholat apapun wajib atau sholat, kita itu hanya diwajibkan sesuai hadis dia bilang hanya untuk berzikir. Sedangkan doa itu tempatnya pasca adzan dan iqamah. Ya. Ya, itu pertama. Kedua, terkait dengan keistimewaan bulan Rajab. Jadi sering kita dengar Robin Firly Warhamni Latu Alaya, itu apakah ada tuntunannya Pak? Terima kasih. Baik, tentang doa selesai sholat itu para ulama khilaf. Kalau para ulama khilaf itu mbuk yao insof atau legowo, nggak usah kemudian itu nggak sesuai hadis. Saya kasih tahu Pak, ulama yang menganjurkan doa selesai sholat itu juga pakai hadis. Redaksinya adalah doa yang paling utama atau yang paling diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, doa yang dibaca duburo kulli sholatin, setelah melaksanakan sholat. Kata duburo kulli sholatin inilah yang memantik polemik. Ya. Memantik, sudah pernah saya jelaskan, memantik polemik. Yang disebut duburo kulli sholatin menurut sekelompok ulama adalah sebelum salam. Sebab dubur, itu melekat pada tubuh, berarti sebelum salam dong. Itu sekelompok ulama. Kelompok ulama yang mengatakan bahwa doa selesai sholat itu masyru' adalah, ini bukan ulama ecek-ecek juga. Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari Sarah Sahih Bukhari, ya, Al-Imam An-Nawawi di dalam
Adkar Nawawinya dan sebagainya, mereka menyebutkan sunnah doa selesai sholat. Karena apa? Karena memang Nabi mengatakan doa selesai sholat itu adalah doa yang mustajab. Nah, kata dubura kulli sholatin versi kedua imam tadi maksudnya selesai sholat. Sebab ada hadis lain yang berbunyi, yang kemarin kita jelaskan, bahwa kita dianjurkan untuk membaca subhanallah, ya, alhamdulillah, Allahu Akbar 33 kali dubura kulli sholatin setelah melaksanakan sholat. Redaksinya dengan dubura kulli sholatin, ya, artinya selesai melaksanakan nih, tusabbihuna wa tukabbiruna wa tahmaduna dubura kulli sholatin. Membaca tasbih, tahmid, takbir dubura kulli sholatin berarti selesai sholat. Tidak ada satupun ulama yang mengatakan membaca tasbih, tahmid dan takbir sebelum salam. Tidak ada. Maka dubura kulli sholatin diartikan setelah sholat. Karena ada dua penafsiran inilah, lalu di masyarakat terbelah jadi dua. Ada yang ketika dia selesai sholat berzikir saja tanpa berdoa, doanya tadi pada saat sebelum salam. Ada yang kemudian berdoa. Dua-duanya mengikuti sunnah Nabi, beda cara menafsirkan hadisnya. Ini harus dipahami. Jangan kemudian, sering saya katakan, kalau kita menjadi orang yang luas wawasannya, tidak mungkin akan terjadi klaim kebenaran sepihak. Saya kasih tahu, banyaknya perbedaan kita dengan saudara-saudara kita itu adalah karena beda penafsiran hadis, bukan tidak ada hadisnya. Itu dicatat, ya Pak ya. Berarti boleh kalau memang Bapak termasuk orang yang pengen doa selesai melaksanakan sholat, ada hadisnya. Kalau kemudian oh itu maksudnya begini, itu penafsiran. Baik. Yang kedua, Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Tabyinul Ajab Fima Waroda Fi Fadlir Rajab, beliau mengatakan tidak ada satupun hadis sahih yang menjelaskan tentang amalan-amalan khusus di bulan Rajab. Semua hadis tentang Rajab itu dhaif semuanya, ya. Tapi mengerjakan puasa di bulan Rajab boleh, sunnah, karena keumuman hadis sahih Nabi sering berpuasa di bulan haram. Rajab termasuk bulan haram. Begitu ya Pak ya. Jadi lah kalau doa apa nggak boleh? Ya kalau doa sih boleh, tapi bukan amalan khusus Rajab. Kalau disebut amalan khusus, tidak ada hadis yang sahih terkait masalah itu. Ibnu Hajar Al-Asqalani itu pengarang kitab Fathul Bari yang tadi saya sebutkan ketika membolehkan doa selesai sholat. Itu mengarang kitab namanya Tabyinul Ajab Fi Ma Waroda Min Fadlir Rajab. Itu mengatakan bahwa tidak ada satupun hadis sahih yang menjelaskan tentang keutamaan bulan Rajab, baik puasa siang harinya ataupun sholat di malam harinya, itu tidak ada sama sekali. Semua hadisnya dhaif. Gitu Pak jawaban saya. Baik, sama-sama. Terima kasih ya, mudah-mudahan manfaat kita dapat memperoleh faedah dari ini semuanya. Sekali lagi, di dalam masalah perbedaan pendapat di kalangan ulama, kita boleh fanatik terhadap pendapat kita, tapi insaf. Jangan sampai mengatakan, Anda itu yang Anda amalkan tidak ada sunnahnya. Berkali-kali saya ketemu dengan begitu. Bagaimana dengan hadis ini? Oh, penafsiran. Berarti kalau begitu beda penafsiran, bukan tidak ada hadisnya, beda interpretasi. Doa mengangkat tangan pada sholat itu yang mengatakan sunnah itu Ibnu Hajar, An-Nawawi, Al-Baihaqi, para ulama-ulama hadis. Tapi ada mengatakan bid'ah seperti Syekh Albani. Kok bisa beda? Padahal hadis yang diungkapkan juga sama. Mereka beda memahami hadis tersebut. Itu yang harus dipahami. Ya, kita tutup dengan majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.